Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kita semua? Saya menyampaikan salam kepada Amang, Inang, kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudariku. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera. Amang Inang yang terkasih, dan kita semua yang bersekutu pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang dan rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita masih memiliki keraguan tentang Tuhan Allah? Apakah di antara kita yang mungkin di dalam pergumulannya merasa bahwa kehadiran Allah sama sekali tidak menjadi jawaban? Atau mungkin apakah di antara kita mempertanyakan bagaimana dan siapakah Allah itu sesungguhnya? Bagi Amang Inang, bagi kita yang mungkin masih meragukan Tuhan Allah, sama seperti dalam konteks jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Mengenai sifat dan karakter Allah, mengenai kekudusan Allah, memang menjadi tantangan berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Karena ada banyak orang yang ketika dia percaya kepada Tuhan Allah, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk patung ataupun gambar-gambar yang diciptakan oleh manusia. Padahal sebenarnya Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang absolut dan mutlak. Bagaimana mungkin Dia diperwujudkan dalam bentuk gambar ataupun patung? Keterbatasan itulah yang membuat Allah menjadi marah. Karena Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dialah punya dari segala penciptaan yang ada di dunia ini. Tidak mungkin Dia hanya sebatas patung ataupun gambar. Nah, sama halnya mereka juga mempertanyakan tentang Yesus yang menjadi pusat kepercayaan orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Kalau memang Allah itu adalah Allah yang absolut, yang tidak terbatas ruang dan waktu, lalu mengapa orang-orang Kristen menyembah Yesus dan menganggap Yesus sama seperti Tuhan Allah? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang ada di kota Efesus. Oleh karena itu, Paulus mencoba menjawab bagaimana sifat dan karakter Allah. Allah yang kaya dengan rahmat.
Ini menggambarkan bagaimana Allah yang memang tidak bisa kita prediksi. Allah menyuruh, Allah mengutus anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Bukan dengan paksaan, tetapi atas inisiatif dan kehendak Allah. Supaya mengetahui, supaya kita manusia percaya bahwa Allah adalah Maha Pengasih. Dan Allah sendirilah yang bergerak membukakan mata hati orang-orang yang Dia ciptakan, terlebih kepada umatnya, bahwa kasih-Nya begitu besar. Kalau kita gambarkan bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, betapa malunya Adam dan Hawa untuk berjumpa dengan Allah. Karena Adam dan Hawa merasa bahwa mereka telah berdosa. Mereka telah melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan sanksinya supaya manusia mengetahui bagaimana manusia telah melanggar perintah Tuhan. Tetapi dengan kedatangan Yesus, yang harusnya kita seperti sama dengan Adam dan Hawa, yang bersembunyi karena takut akan murka Tuhan. Tapi karena Tuhan Allah menyuruh anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah, membuat kita mengetahui bahwa Allah dengan rahmat-Nya yang kaya akan pikiran, yang kaya akan kebijaksanaan, telah memberikan, melimpahkan kepada kita kasih-Nya yang besar. Oleh karena itu Amang Inang, tidak perlu lagi kita ragu. Kita harus menjadi umat yang optimis, yang percaya akan rancangan Tuhan, percaya akan rancangan Allah yang indah. Meskipun kita menghadapi pergumulan, tetapi kita berikan hidup kita, iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menuntun kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah kami ya Tuhan, yang mengalami, menghadapi tantangan yang besar di dalam hidup kami di dunia ini. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami mendapatkan karunia, mendapatkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.